wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya kamu beriman. Di ayat ini terdapat kandungan yang pertama adalah halal dari segala, yaitu kita boleh makan makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua adalah thayyib, yaitu makanan yang mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Selanjutnya, ada 3 kriteria halalnya makanan dan minuman. Yang pertama, halal dari segi wujudnya. Makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada halal dari segi cara mendapatkannya. Kemudian yang ketiga ada halal dalam proses pengolahannya. Yang pertama adalah makanan yang baik, yaitu makanan yang dapat menyehatkan tubuh kita. Kemudian ada jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya. Yang pertama ada makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya, kemudian makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Yang ketiga ada makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Kemudian selanjutnya, makanan yang disebut halal oleh Allah tercantum dalam hadis semua makanannya langsung dinyatakan haram dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu perbuatan yang fasik. Dalam ayat ini terdapat makanan yang diharamkan. Yang pertama ada bangkai, yang kedua darah, kemudian daging babi, yang keempat ada daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kelima hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas. Kemudian yang terakhir ada hewan
yang disembelih untuk berhala, karena itu merupakan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan karena syirik. Kemudian yang kedua ada semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat, bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah yang terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 33. Kemudian yang ketiga ada semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan atau khobas yang terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Di situ salah penulisan ayatnya, harusnya 157. Kemudian yang keempat, makanan yang didapatkan dengan cara batil dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Minuman yang memabukkan atau khamar. Kemudian yang kedua ada minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis, misalnya minuman yang berasal dari air kencing kucing. Kemudian yang ketiga ada minuman yang didapatkan dengan cara batil, tidak halal, misalnya minuman yang didapatkan dengan cara merampok, merampas, dan mencuri. Kemudian ada manfaat mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama ada mendapatkan ridho Allah karena telah mentaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Kemudian memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Kemudian yang ketiga ada terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan tubuh. Kemudian ada akibat buruk dari makanan dan minuman haram. Yang pertama, amal ibadah tidak. Makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Selanjutnya ada makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras. Ada akibat dari minuman khamar atau minuman keras, diantaranya menyebabkan berbagai macam penyakit psikologi atau gangguan jiwa, misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, kegagalan daya pikir, kemudian ada menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat. Kemudian menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Kemudian yang terakhir ada menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan kalian pelajari di buku cetak. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.